Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul berjumpa meskipun via virtual, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Tak lupa salam dan sholawat mari kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Syifani, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya adab, etika, akhlak, dan karakter dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Apa maknanya dari ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan Rasulullah SAW itu berada pada akhlaknya, bukan semata-mata pada kedudukan atau kekuasaan, dan begitupun dengan manusia. Lalu, apa sebenarnya makna dari keempat hal tadi dalam kehidupan seorang muslim? Akhlak. Akhlak itu sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang, yang dihasilkan dari proses ibadah, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya permanen dan mencakup hubungan dengan Sang Pencipta, hablum minallah, dan juga sesama makhluk, hablum minannas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu, apa itu adab? Adab ialah ekspresi yang lahir dari watak. Allah telah mengatur adab manusia dalam Quran. Baik itu adab membaca Al-Quran, adab terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan bahkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Selain itu bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling atau mengingkarinya kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Lalu yang ketiga itu ialah etika. Etika merupakan pedoman baik dan buruk yang didasari oleh akal dan norma masyarakat. Allah pun sudah mengatur manusia sampai sempurna mungkin. Etika manusia pun sudah ada di dalam Al-Quran. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terakhir ialah karakter. Karakter adalah cerminan kepribadian seseorang yang terbentuk dari kebiasaan dan nilai moral. Seperti kejujuran ada di Al-Baqarah ayat 42, keadilan An-Nisa ayat 135, sabar dan syukur Al-Baqarah ayat 153, kepedulian sosial itu Al-Ma'un, dan serta ada pun karakter yang perlu dihindari, yaitu seperti kelemahan, kezaliman, kebodohan, dan kebakilan, itu An-Nisa ayat 28, Al-Ahzab ayat 72, dan Al-Adiyat ayat 8. Sombong dan kufur nikmat itu berada di Luqman ayat 18, serta Ibrahim ayat 7. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.